pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Samuel Solomin, NIM 2002061. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan video percobaan pada modul pertama dengan judul penyiara dan modul kedua dengan judul penyiara dengan filter kapasitor dan modul ketiga dengan judul gerbang logika. Berikut videonya. Oke, langsung saja kita di aplikasi EWB-nya atau Electronics Workbench. Pada modul pertama ini terdapat 3 gelombang, yaitu gelombang AC, setengah gelombang, dan gelombang penuh. Pada percobaan ini saya akan melakukan percobaan untuk gelombang AC. Langsung saja ya, kita ambil atau tarik voltage AC-nya. Selanjutnya kita ambil atau tarik ampermeter yang berfungsi untuk mengukur arus. Lalu kemudian kita ambil voltmeter yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan. Lalu kita ambil beban atau resistor. Beban atau resistor. Tidak lupa juga kita ambil osiloskopnya untuk melihat gelombang tersebut. Langsung saja kita sambungkan terlebih dahulu. Bisa juga ya kita ubah labelnya terlebih dahulu ataupun kita sambung rangkaian terlebih dahulu ya. Di sini saya sambungkan rangkaiannya terlebih dahulu. Ini kita rotasikan, kita ke atas biar agak rapi. Oke. Oke, kita akan mengganti label serta value-nya. Kita buka komponen propertinya. Sesuai dengan modulnya, di sini kita buat 6 dengan labelnya sesuai dengan nama kita sendiri. Nama saya Samuel Sormin. NIM 202061. Oke, kita oke kan. Oke, lanjut ke ampermeternya. Labelnya diganti sesuai menjadi IAC dan value. Oke, value-nya juga kita ganti AC ya. Begitu juga dengan voltmeternya kita ganti ya. VAC dan value-nya menjadi AC. Oke. Di resistor ini kita buat R dan value-nya itu di data pengamatan ada 3, yaitu 470, 1000 dan 3300. Jadi untuk gelombang AC ini saya ambil saja untuk bebannya 470 ohm. Oke. Tidak lupa juga dengan ground. Ground ini berfungsi untuk sebagai perlindungan pada sistem elektronik. Jadi wajib dibuat ini ya, groundnya untuk setiap percobaan. Oke, sudah seperti ini, sudah bisa kita runkan atau melihat gelombangnya. Bakal saja kita expandkan agar lebih besar. Kita kecilkan sedikit. Oke, kita hidupkan. Kita kecilkan time base-nya agar bisa melihat gelombang. Oke, kita akan push
mencari gelombang yang terbaik. Oke, agak susah ya. Oke, ini mungkin sudah cantik gelombangnya ya. Oke. Jadi gambar gelombang ini akan dibuat untuk melengkapi data pengamatan yang belum terisi, serta juga IAC-nya dan PAC-nya yang akan menjadi bahan dalam pengerjaan perhitungan ataupun analisa. Jadi ini adalah gelombang AC. Selanjutnya saya akan membuat setengah gelombang. Jadi terlebih dahulu saya hapus terlebih dahulu semuanya ya. Kita delete. Oke. Oke, kita mulai lagi dengan memasukkan voltage AC-nya, lalu ampere meter, lalu voltmeter. Jadi pada setengah gelombang ini kita memakai satu dioda ya, satu dioda. Oke, jadi fungsi dioda ini adalah mampu mengubah arus arus AC menjadi arus DC. Oke, selanjutnya kita ambil ampere meternya untuk arus DC dan juga voltmeternya untuk arus DC. Oke, kita buat serapi mungkin ya. Oke, mungkin sudah rapi. Selanjutnya kita ambil atau tarik osiloskopnya untuk melihat gelombang. Tidak lupa juga dengan ground. Oke, kita sambungkan seperti tadi. Bisa juga diubah terlebih dahulu label dan value-nya. Tapi di sini saya akan membuat rangkaiannya atau menyambungkan rangkaiannya terlebih dahulu. Oke. Kita sambungkan rangkaiannya. Nah, oke, kita dekatkan saja ya biar tidak terlalu jauh. Oke, tidak lupa juga ya kita masukkan hambatan bebannya atau resistor. Tadi saya lupa masukkannya. Oke, kita rotasikan. Kita sambungkan ya, lalu kita sambungkan osiloskopnya. Oke. Kita ubah label dan value-nya. Sini kita pakai 6. Labelnya kita ganti nama kita sendiri, nama Samuel Solmin. Dan NIM 2002-061. Untuk
ini kita ganti labelnya menjadi IAC, lalu kemudian untuk voltmeternya kita ganti VAC. Untuk dioda kita beri nama labelnya D1, dan ini kita ganti labelnya menjadi IDC. Begitu juga dengan voltmeternya kita ganti dengan VDC. Oke, kita sambungkan jadinya groundnya sebagai pelindung sistem. Oke, sudah seperti ini. Oke, ini lagi ya resisornya atau beban. Labelnya kita ganti dengan R. Sama seperti gelombang AS tadi, mempunyai 3 data pengamatan, yaitu 470, 1000, dan 3300. Dan di sini saya akan pakai untuk gelombang untuk setengah gelombang memakai 1000 ohm. Oke. Sudah seperti ini, sudah bisa kita runkan atau sudah bisa kita lihat gelombangnya. Oke, ini tadi gelombang yang AC ya. Oke, kita kembali. Oke, kita postkan untuk mencari gelombang yang terbaik, gelombang yang cantik. Oke, pas sekali. Ini sudah mungkin bisa menjadi gelombang cantik ya. Oke, seperti biasa, seperti yang tadi juga, gambar ini juga akan menjadi untuk melengkapi data pengamatan. Begitu juga dengan IAC-nya, VDC-nya, VAC-nya, IDC, dan VDC sebagai pelengkap untuk data pengamatan yang akan berguna untuk mencari dalam perhitungan ataupun analisanya. Oke, ini untuk yang setengah gelombang. Kemudian yang ketiga yaitu gelombang penuh. Oke, selanjutnya kita ke gelombang penuh. Langsung saja kita ambil voltage AC-nya. Jadi pada gelombang penuh ini kita akan memakai 4 dioda. 4 dioda. Di mana fungsi dioda ini merupakan komponen yang mampu mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi untuk gelombang penuh ini kita memakai 4 dioda. Oke, pas. Oke. Langsung saja kita rapikan ya, langsung saja kita rangkai untuk diodanya. Oke, kita rangkai satu sama lain. Kemudian kita langsung membuat label. Untuk yang ini D1, untuk yang ini D3, untuk yang ini D2, untuk yang ini D4. Oke, kita ambil ampere, kemudian kita ambil voltmeter, kemudian kita sambungkan. Setelah nanti kita sambungkan, terlebih dahulu juga kita bisa ganti labelnya ya, dan value-nya. Untuk ini sesuai dengan modulnya kita menggantinya menjadi 6 dan labelnya kita ganti dengan nama kita. Kalau kita ketik dengan nama kita sendiri, nama saya Samuel Sormin, dengan
NIM 202061. Oke, jadi untuk merangkai ini kita membutuhkan yang namanya konektor atau dot. Pada aplikasi ini namanya konektor. Oke, kita buat di atas dan nanti di bawah, tapi agak ke bawah sedikit agar tidak bertabrakan nantinya. Oke, pas. Dan yang terakhir di paling bawah. Oke, sudah jadi. Ini kita ganti dulu labelnya menjadi IAC. Oke, value-nya juga diganti, modenya menjadi AC. Sudah diganti menjadi AC, begitu juga dengan yang voltmeternya diganti, modenya menjadi AC dan labelnya menjadi VAC. Kemudian untuk DC-nya kita juga membuat ampere dan voltmeternya. Jika sudah, langsung saja kita ganti labelnya menjadi IDC. Value-nya juga oke, sudah pas, mode-nya DC, voltmeternya juga sudah pas DC mode-nya, kemudian labelnya menjadi VDC. Lalu kita langsung saja kita rangkai, kita sambungkan. Oke, tarik ke atas biar sedikit rapi. Oke, kemudian kita sambungkan ampere ke AC. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, siap. Kemudian ini juga kita sambungkan ke sini dan yang ini ke sini. Tidak lupa juga ya, kita tarik atau kita ambil ground-nya sebagai pelindung sistem ground, fungsi dari ground. Oke, jika sudah, kita ambil atau kita tarik resistor. Jadi pada ini resistor ini langsung saja kita gantikan labelnya menjadi R atau resistor, dan value-nya pada data pengamatan yang diberikan pada modul terdapat 3 resistor, yaitu 470, 1000 dan 3300. Dan pada percobaan ini pada gelombang penuh saya akan memakai 3300 ohm. Oke, siap. Langsung saja kita rangkai kembali, kita sambungkan. Oke, ini merupakan rangkaian percobaan untuk gelombang penuh. Dan terakhir kita pakai osiloskop untuk melihat gelombang. Oke, siap. Bersambung. Ini negatifnya. Oke. Jika sudah seperti ini, kita cek kembali apakah sudah semuanya siap. Oke, pas, siap. Oke, mari kita lihat gelombangnya atau kita open, kita runkan. Oke, ini osiloskopnya. Kita perkecil dulu ya. Perkecil. Oke, kita mulai. Oke, sudah dapat ya gelombang yang bagus. Jadi ini merupakan gambar gelombang untuk gelombang penuh yang akan digunakan
dan diletakkan pada data pengamatan untuk melengkapi data pengamatan yang kosong. Begitu juga dengan yang ini, dengan IAC-nya, VAC-nya, IDC-nya, dan VDC-nya untuk melengkapi data pengamatan dan juga menjadi bahan untuk pengerjaan dalam perhitungan ataupun dalam mengerjakan analisa datanya. Oke, sekian dari percobaan pada modul pertama penyearah. Oke, selanjutnya kita ke gelombang penuh. Langsung saja kita ambil voltage AC-nya. Jadi pada gelombang penuh ini kita akan memakai 4 dioda. 4 dioda. Di mana fungsi dioda ini merupakan komponen yang mampu mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi untuk gelombang penuh ini kita memakai 4 dioda. Oke, pas. Oke. Langsung saja kita rapikan ya, langsung saja kita rangkai untuk diodanya. Oke, kita rangkai satu sama lain. Kemudian kita langsung membuat label. Untuk yang ini D1, untuk yang ini D3, untuk yang ini D2, untuk yang ini D4. Oke, kita ambil ampere, kemudian kita ambil voltmeter, kemudian kita sambungkan. Setelah nanti kita sambungkan, terlebih dahulu juga kita bisa ganti labelnya ya, dan value-nya. Untuk ini sesuai dengan modulnya kita menggantinya menjadi 6 dan labelnya kita ganti dengan nama kita. Kalau kita ketik dengan nama kita sendiri, nama saya Samuel Sormin dengan NIM 2002-061. Oke, jadi untuk merangkai ini kita membutuhkan yang namanya konektor atau dot. Pada aplikasi ini namanya konektor. Oke, kita buat di atas dan nanti di bawah, tapi agak ke bawah sedikit agar tidak bertabrakan nantinya. Oke, pas. Dan yang terakhir di paling bawah. Oke, sudah jadi. Ini kita ganti dulu labelnya menjadi IAC. Oke, value-nya juga diganti modenya menjadi AC. Sudah diganti menjadi AC, begitu juga dengan yang voltmeternya diganti modenya menjadi AC dan labelnya menjadi VAC. Kemudian untuk DC-nya kita juga membuat ampere dan voltmeternya. Jika sudah, langsung saja kita ganti labelnya menjadi IDC. Value-nya juga oke, sudah pas. Mode-nya DC, voltmeternya juga sudah pas DC mode-nya, kemudian labelnya menjadi VDC.
Lalu kita langsung saja kita rangkai, kita sambungkan. Oke, tarik ke atas biar sedikit rapi. Oke, kemudian kita sambungkan ampere ke AC. Oke, dari ke bawah. Oke, siap. Kemudian ini juga kita sambungkan ke sini, dan yang ini ke sini. Tidak lupa juga ya, kita tarik atau kita ambil groundnya sebagai pelindung sistem ground, fungsi dari ground. Oke, jika sudah, kita ambil atau ditarik resistor. Jadi pada ini resistor ini langsung saja kita gantikan labelnya menjadi R atau resistor, dan value-nya pada data pengamatan yang diberikan pada modul terdapat 3 resistor, yaitu 470, 1000, dan 3300. Dan pada percobaan ini pada gelombang penuh saya akan memakai 3300 ohm. Oke, siap. Langsung saja kita rangkai kembali, kita sambungkan. Oke, ini merupakan rangkaian percobaan untuk gelombang penuh. Dan terakhir kita pakai osiloskop untuk melihat gelombang. Oke, bersambung. Yang negatifnya. Oke. Jika sudah seperti ini, kita cek kembali apakah sudah semuanya siap. Oke, pas, siap. Oke. Oke, mari kita lihat gelombangnya atau kita open, kita runkan. Oke, ini osiloskopnya. Kita perkecil dulu ya. Perkecil. Oke, kita mulai. Oke, sudah dapat ya gelombang yang bagus. Jadi ini merupakan gambar gelombang untuk gelombang penuh yang akan digunakan dan diletakkan pada data pengamatan untuk melengkapi data pengamatan yang kosong. Begitu juga dengan yang ini, dengan IAC-nya, VAC-nya, IDC-nya, dan VDC-nya untuk melengkapi data pengamatan dan juga menjadi bahan untuk pengerjaan dalam perhitungan ataupun dalam mengerjakan analisa datanya. Oke, sekian dari percobaan pada modul pertama penyiar. Oke, kita sudah di aplikasi Electronics Workbench. Langsung saja kita akan membuat percobaan pada modul penyiar kapasitor. Oke, langsung saja kita ambil voltage terlebih dahulu, voltage AC-nya letakkan di sini. Oke, lalu kita ambil IAC-nya di ampere ya, ampere meternya. Oke. Dan voltmeternya juga. Pada penyiar kapasitor ini kita memakai
1 dioda untuk yang setengah gelombang. Dan nanti juga ada yang gelombang penuh. Pada gelombang penuh kita memakai 4 dioda. Oke, kita setelah ini kita ambil kapasitornya. Oke, kita aplikasikannya. Siap. Lalu kita ambil lagi untuk ampere meter DC. Dan voltmeter DC-nya juga. Lalu bebannya atau resistor. Dan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Tidak lupa juga kita menarik atau mengambil ground, ya, ground. Jadi di sini saya akan membuat label terlebih dahulu pada setiap komponennya. Oke, ini saya ganti sesuai dengan modul tadi 6 dan labelnya itu sesuai dengan nama kita sendiri. Nama saya Samuel Sormin dengan NIM 202061. Oke, lalu IAC saya beri nama label IAC. Nah, value-nya oke, kita ganti mode-nya menjadi AC. Itu juga dengan voltmeternya kita ubah menjadi AC. Dan nama labelnya kita buat VAC. Untuk dioda kita buat D1 untuk nama labelnya. D1. Dan untuk kapasitornya kita buat C. Jadi pada kapasitor ini saya akan memakai 10 kapasitor 10 mikrofarad. Ini kita buat C. Value-nya kita buat 10. Oke. Oke. Lalu ini kita ubah menjadi labelnya menjadi tadi IC, sekarang IDC. Oke. Dan ini juga kita ubah. Oh, ini kebalik ya. Ya, ini kebalik. Mohon maaf, ini kebalik. Oke. Ini namanya menjadi VDC. Ini IAC. IDC. Oke, kita cek lagi value-nya pas. Oke, value-nya pas. Oke, relasikan. Oke, lalu kita ganti. Di sini kita buat bebannya karena kita memakai kapasitor 10. Jadi pasangannya itu pada data pengamatan yang diberikan pada modul 470 ohm. Oke. Labelnya R. Ya. Lalu kita sambung rangkaiannya. Oke.
Oke. Terus. Oke. Oh, ini kurang apa ya? Kurang di lengkap sekali lagi. Oke, pas. Biar dia tidak rumit pada menemukan rangkaiannya. Nah, oke, pas. Jadi di sini jika kapasitor ini semakin tinggi, maka nanti akan pada gelombangnya semakin tinggi kapasitornya, semakin rata gelombang yang dihasilkan. Nanti kita akan bisa buktikan pada lihat di osiloskop atau gelombangnya. Oke, naikkan sedikit biar rapi. Kayaknya. Oke. Dulu. Oke. Lalu kita balang ke bawah. Oke, jadi seperti inilah rangkaian pada setengah gelombang untuk penyiar kapasitor. Oke, langsung saja kita akan melihat. Oke, kita mulai. Kita temukan bandwidth-nya. Oke, jadi ini dia gelombangnya, kita akan push untuk mendapatkan gelombang yang bagus. Oke, ini mungkin sudah bagus ya. Ini juga seperti yang tadi, gambar gelombang ini akan menjadi pelengkap pada data pengamatan yang akan diminta. Dan juga begitu juga dengan komponen yang sudah dihasilkan di sini seperti ampere meternya, voltmeternya untuk AC dan DC sudah diketahui yang akan membantu untuk mengisi atau menjawab pada perhitungan atau analisa datanya. Oke, ini adalah rangkaiannya yang untuk setengah gelombang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk pembuktiannya bahwasannya semakin tinggi kapasitornya akan semakin rata gelombang yang akan dihasilkannya. Jadi ini kan agak gunung lembah ya. Jadi kalau nanti langsung kita coba ya. Jadi data pengamatannya itu 10, 100 dan 470. Ganti ya. Value-nya 10, 100, otomatis bebannya juga berubah atau resistornya menjadi 1000. Oke, kita akan buktikan. Oke, ini dia. Gelombang yang dihasilkan akan semakin rata. Ini untuk
kapasitornya yang 100 mikrofarad dan bebannya 1000 ohm. Oke, ini juga akan di screenshot ya, pengambilan gelombang yang bagus untuk diletakkan pada data pengamatan dilengkapi. Begitu juga dengan IAC-nya, VAC-nya, IDC-nya, dan PDC-nya untuk mengisi pada perhitungan atau analisa datanya. Oke, ini dengan 100 mikrofarad, kita akan coba lagi dengan 470 mikrofarad. 470. Oke, kita ganti juga resisornya menjadi 3300. Oke, kita akan buktikan ini akan menjadi gelombang yang semakin rata. Oke. Ya. Oke, ya pas sekali ya. Jadi pembuktiannya benar, semakin tinggi kapasitornya akan semakin rata gelombang yang akan dihasilkan. Jadi merupakan dari gelombang tadi, dan ini akan juga kita pause untuk mendapatkan gelombang yang bagus. Oke, ini sudah bagus. Seperti biasa, kita ambil ini gambar gelombangnya untuk diletakkan pada data pengamatan. Begitu juga dengan yang diketahui di IAC, VAC, IDC, dan PDC-nya. Oke, ini adalah percobaan untuk setengah gelombang pada modul penyiaran kapasitor. Dan yang kedua percobaannya itu adalah gelombang penuh dengan filter kapasitor. Oke, kita ulang ya. Kita ambil voltage AC-nya, kemudian kita ambil ampere, voltmeter juga. Oke. Pada gelombang penuh ini kita memakai 4 dioda ya, 4 dioda. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwasannya dioda ini adalah komponen yang mampu mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi untuk gelombang penuh ini kita membutuhkan 4 dioda. Langsung saja nanti diodanya kita rapikan dan rangkai langsung saja. Oke, kita kasih terlebih dahulu ya. Oke, sip. Langsung saja kita rangkai. Oke, pas. Sip. Oke. Oke, ini ke kiri biar agak rapi ya. Oke, pas. Oke, juga agak rapi. Oke, pas. Dan langsung saja kita ambil kapasitornya. Lalu kita ambil ampermeter untuk DC
dan untuk voltmeter untuk DC juga. Oke, kita ambil juga beban atau resistor, kemudian osiloskopnya. Oke, kita ganti label dan value-nya. Oke, ini kita ganti dengan nama kita sendiri. Saya Sormin dengan NIM 2021. Value-nya 6 ya, 6 voltnya 6 volt, 6 ampere. Terusnya kita ganti dengan IAC dengan value-nya pas. Oke, mode-nya diganti menjadi AC. Oke, labelnya menjadi VAC, value-nya kita ubah menjadi mode AC. Oke, pas. Oke, ini kita ganti ini dulu ya, diodanya kita juga beri nama label D1, D2, D3, D4, dan ini kapasitansinya sesuai dengan modul tadi yang diberikan 3, yaitu 10, 100, dan 470. Tapi nama file C besar. Oke, ini dari 110. Sama seperti prinsip yang tadi juga, jika kapasitor semakin tinggi, maka gelombang yang dihasilkan semakin rata. IDC untuk ampernya, untuk voltnya, voltmeternya, VDC. Oke, ini pas. Oke, kita rotasikan, ganti nama menjadi R, dan value yang pada pengamatan jika kapasitor 10, value-nya value pada resistornya yaitu 470. Oke, langsung saja kita rangkai ya, kita rangkai. Oke, untuk ini kita akan membutuhkan konektor atau dot. Pada aplikasi ini namanya konektor ya, konektor. Oke, kita buat samping sini, lalu sedikit ke bawah nantinya agar tidak bertabrakan, dan terakhir di bawah. Oke, langsung saja kita hubungkan. Oke, kembali. Oke, mulai beda. Kita agak berpikirnya. Oke, ini kita lupa untuk mengalokasikannya. Oke, pas. Sekali lagi. Oke, pas. Oke, pas. Kita naikkan sedikitnya.
Oke. Bisa. Oke. Oke, nanti jangan lupa juga kita akan memberikan atau meletakkan Chrome karena ini sangat penting pada suatu pembuatan percobaan karena berfungsi untuk melindungi sistem Chrome. Oke, langsung saja kita sambungkan makroskopnya ke rangkaian. Jika sudah, kita cek kembali apakah sudah semuanya benar dan terhubung. Oke, sudah benar, maka kita akan mencek. Oke, ini merupakan gelombang penuh dari penyearah filter kapasitor menggunakan 10 kapasitor dan resistornya 470. Dan sekarang kita akan memfokuskan gelombangnya untuk mencari gelombang yang bagus. Oke, mungkin ini sudah bagus ya. Seperti biasa, gelombangnya kita ambil untuk melengkapi data pengamatan, begitu juga dengan komponen-komponen yang diketahui di sini. Seperti IAC, VAC-nya, ini beri nama ini. Oh, ini beri nama VAC. Oke, pas. Oke, kita akan melakukan pembuktian untuk rangkaian ini. Jika kapasitor ini semakin tinggi atau semakin besar, maka gelombang yang dihasilkan ini akan semakin rata karena di sini masih mempunyai gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah. Kita akan ubah value-nya dari 10, 100 dan bebannya 1000. Oke, ini akan agak sedikit lurus ya, gelombangnya dibuktikan. Oke, benar. Langsung saja kita fokuskan. Oke, sudah pas dan sudah cantik gelombangnya. Ini akan dibuat untuk gelombangnya di data pengamatan untuk melengkapi, dan begitu juga dengan setiap komponen yang sudah diketahui di sini. Oke, dan yang terakhir kapasitornya itu adalah 1000. Oh tidak, 470 dan bebannya itu 3300. Oke, ini akan semakin rata gelombangnya. Nah, kita perhatikan. Oke, ini sudah seperti garis lurus ya. Sudah seperti garis lurus. Oke, sudah pas. Ini sudah gelombangnya nampak. Akan dibuat di data pengamatan dengan semua komponen yang ada di pada rangkaian ini untuk membantu pengisian pada perhitungan ataupun analisa data. Oke, sekian pada percobaan pada rangkaian modul penyearah filter kapasitor. Terima kasih. Oke, pada percobaan yang pertama pada modul gelombang logika kita membutuhkan 2 input ya, satu output lampunya nanti. Langsung saja kita ambil toggle switch A dan
B. Nanti setelah kita buat semuanya, kita akan membuat labelnya masing-masing. Oke, kemudian kita ambil gerbang node, kemudian kita rapikan. Oke, kemudian kita ambil gerbang OR, lalu gerbang ring, dan kemudian gerbang NAND. Dan terakhir kita ambil outputnya, itu lampu. Oke, lalu kita sambungkan rangkaiannya. Ini kemari, ini kemari, ini kemari. Oke, pas. Lalu ini ke sini, ini kemari. Setelah kita buat rangkaiannya, lalu kita akan membuat setiap komponen dari sini labelnya masing-masing. Oke, pas. Lalu kita ambil ke sini. Begitu juga dengan input yang B yang ke atas. Oke, dari lampu. Oke, sudah siap, dan kita akan membuat rangkaiannya. Ini kita akan labelnya. Coba saja di atas. Oke, pas. Oke, 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 oke. Untuk yang ini ganti menjadi A. Ini boleh ganti menjadi B. Ini kita ganti menjadi, ini adalah A aksen. Ini adalah B aksen. Ini adalah A aksen tambah B. Ya, A aksen lalu tambah di bawah ini input dari B. A aksen tambah B. Oke, sudah. Itu juga dengan yang ini dikali ya. A dikali dengan pasangannya yang ini B aksen. B aksen. Oke, lalu sini akan digabungkan semuanya. Kita pakai kurung. A tambah B kurung dikali dengan di bawah A dikali B aksen kurung kembali aksen. Oke, beginilah untuk percobaan pertama pada modul ungkapan logika memakai dua input. Langsung saja kita lagi buat untuk jangan lupa juga kita membuat nama kita ya, nama sama saya sama
061. Oke. Ini dia. Oke. Sudah siap. Langsung saja kita kembali lagi ke sini untuk membuat percobaan yang kedua menggunakan 3 input. Dulu. Oke, kita buat ini. Ini focus switch-nya kita memakai 3. Oke, agak susah ya. Oke. 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 Lalu kita ambil gerbang outnya, kita taruh di sini. Lalu gerbang RAM-nya taruh di sini, dan gerbang M-nya taruh di sini di bawah. Kita akan rapikan. Oke. Dan kita ambil gerbang LAN. Oke. Dan kita ambil outputnya yaitu lampu. Oke. Kita rangkai terlebih dahulu. Setelah kita rangkai, kita akan memberi label kepada setiap komponen. Oke. 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 Sini. Oke. Oke. Di atas. Kita mengataskan saja. Oke. Oke, ini merupakan rangkaiannya. Lalu kita akan membuat label setiap komponennya. Ya. Ya, ini mau kesatuannya. Labelnya kita taruh di sini. Oke, taruh sini. Oke. Siap. Oke. 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 Ini untuk A, untuk B, dan yang terakhir ini untuk C. Dan ini kita akan klik. Jadi karena dari saluran B kita akan saluran tim, jadi B aksen. Dan ini dari A dan B aksen. Maka kita akan menulisnya saja A tambah B kurung aksen. Oke, lalu yang ini B aksen kali dengan bawah ini C. Lalu yang ini merupakan gabungan dari dua ini, kita gabungkan. Kita pakai kurung A ditambah B kurung aksen D. Oke, kurung aksen kembali, baru dikali buka kurung B aksen
dikali C. Oke, tutup kurung. Nah, sudah siap. Oke, ini merupakan gambar percobaan kedua pada modul gerbang logika. Oke. Oke, kita akan melanjutkan untuk membuat gambar rangkaian untuk percobaan ketiga. Jadi percobaan ketiga ini kita akan memakai 4 input, ya, 4 input. Inputnya itu tidak pakai seperti biasa toggle switch. Nah, itu lupa hapus ya. Oke. Masuk buat lagi. Oke. Kita akan rapikan dulu ya. Oke. Sudah dapat input, kita akan mengambil gerbang out dan gerbang NAND. Oke, kita gerbang out dulu. Kita buat di tengah-tengah antara input A dan input B. Oke, dan gerbang NAND kita letakkan pada antara tombol switch C dan D. Ini akan kita buat D nanti setelah kita siapkan semua komponennya. Kita luruskan. Oke. Kemudian kita akan mengambil gerbang N. Nah, ini. Oke, dan terakhir itu adalah outputnya atau lampu. Oke, sampai terlebih dahulu. Oke. Setelah terangkai nanti kita akan membuat labelnya masing-masing. Oke, kita membuat labelnya. Tadi ini sudah ABC-nya sudah dibuat tadi ya. Dari percobaan kedua. Kita akan menambahkan D ini untuk A tambah B nantinya. Ini untuk C kali D aksennya. Dan ini untuk A tambah B kali C kali D aksen. Oke, kita ubah. A ditambah B tambah B. Dan ini buka kurung C dikali D aksen. C kali D aksen. Ini bukan antara A ditambah B. A ditambah B kurung dulu A tambah B. Oke, dikali lagi C dikali D
di aksen. Oke, sudah siap ya untuk percobaan ketiga pada modul gerbang logika. Oke, ini adalah gambarnya, ini adalah rangkaiannya untuk percobaan ketiga pada modul gerbang logika. Terima kasih. Sekian dari video percobaan saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun dalam pembuatan video ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton, terkhusus untuk saya. Terima kasih.